Sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Wong wedo iku kudu duwe prinsip. Makam tuh cinta tuh. Aku mau segantengnya kayak apa lah digebukin mau. Kalau masih mau, kalau pada akhirnya masih cinta sama suami, aku dulu dikasih 2 keputusan. Kan orang-orang bilang gini sama aku, Mami DP, kenapa sih si Awe katanya kalau memang si Awe itu menandatangani palsu dan ambil duit Mami, kenapa kok nggak dilaporkan ke kantor polisi? Semua itu sudah aku jalani sayang, semua itu sudah aku konsultasikan sama Bang Sandi. Apa jawaban Bang Sandi? Mbak Neng, kalau dia sudah jadi tersangka, sudah pasti masuk penjara. Dan menandatangani tanda tangan palsu itu pasal apa gitu ya, itu di penjara berapa tahun gitu. Jadi mending dipikir, apakah Mbak Neng itu tega melihat mantan suami memakai baju orange? Toh, Bang Sandi bilang gitu. Dipikir lagi. Jangan ikutin ego, dipikir lagi. Jangan sampai menyesal. Akhirnya apa? Aku mengikhlaskan. Ya udah, untuk apa aku laporin ke kantor polisi? Udahlah. Karena pada akhirnya akan menjadi beban buat kita gitu loh. Karena kita pada dasarnya memang orang baik. Kita nggak tega ngelihat orang yang pernah kita cintai walaupun dia jahat sama kita pakai baju Shopee gitu loh. Ikut greget aku. Karena aku salah satu perempuan yang tersakiti oleh lelaki ya. Tapi bukan berarti aku tidak menerima takdir aku. Cuman aku paling benci sama laki-laki yang main tangan, itu doang sih. Kalau aku sih nggak pernah KDRT, tapi baku hantem aja. Itu anakku tuh lihat. Makasih sayang. Nah itu masih suami kok dibuat pakai baju orange. Ya nggak tahu. Dia mungkin, ya aku nggak tahu. Aku yakin kalau Bang Sandi pasti sudah. Ya itulah. Mami dukung Lesti sama Bilar lagi nggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Dah. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia nggak main tangan, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi ya 10 kali loh dalam setahun loh. 10 kali dalam setahun. Konyol rek. Selingkuh mana yang aduh. Ini apa saya? Udah enak banget, makasih sayang. Saya sekali aja dipukul dari suami saya pertama, itu juga KDRT kalau kalian mau tahu. Sampai sini saya matanya itu berdarah. Ngelaporin nggak sayang? Enggak. Saya pernah diundang sama Mas Anang di Jember. Ketika zaman aku suami pertama ya, mataku itu ada darahnya sini. Di sini ada darah. Sampai papa aku bilang, cerai kamu, tak lapor nang kantor polisi. Tapi mamaku bilang, jangan, udah cerai aja. Tapi biarkan, gitu. Karena orang tuh taunya, tapi jangan ditiru ya. Perempuan tetap harus speak up. Kalau misalkan dia menerima kekerasan dalam rumah tangga, tapi cerai, jangan balik, gitu loh. Makanya kalau orang tuh tiba-tiba ngatain perempuan, weh enak banget sih kawin cerai.
saya bukan perempuan bodoh. Jadi ketika saya ada laki-laki yang hantam saya, tak cerai sama aku. Maaf ya, aku udah kerja pagi siang malam terus aku mau ditonjok mbek wong lanang oga, aku mau. Kita nggak ngapa-ngapain ditonjok mau. Pokoknya rek, cinta itu buta, tapi cinta itu bisa ngelihat mobil, bisa melihat harta. Bahas Mas Rian, Mbak Santi, Mas Rian yang mau dibahas apa sayang? Aku kan harus melihat kesungguhan dia. Aku tuh pernah gagal. Jadi aku kalau cuma digombalin udah biasa. Jadi mungkin kita itu kalau aku tuh nggak mau asal berkomitmen sama laki-laki. Aku pingin lihat penjajakannya kayak gimana, memperjuangkan akunya seperti apa. Aku nggak mau yang tiba-tiba ono laki-laki ganteng, badannya bagus. Mas Rian kan badannya bagus tuh. Terus tiba-tiba I love you gitu, terus aku butuh lihat. Mas Rian sih bukan berarti Mas Rian gak baik ya. Dia baik, sholatnya bagus, sama mamahnya juga bagus. Cuman mungkin aku harus bisa mengenal lebih jauh seperti apa dia, kayak gimana gitu. Mas Rian itu orangnya manjain gitu. Pokoknya doakan aja. Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, Dede, mudah-mudahan bahagia. Itu mungkin keputusan yang terbaik. Karena yang punya hidup kan dia ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya dua-duanya ini mau Bilar mau Lesti juga teman kita kan. Cuman aku langsung gak respect. Sebagai perempuan, aku pasti akan mensupport woman, support woman. Halo Malaysia. Ya mudah-mudahan kita ngeliat Bilar juga kasihan ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan dan tidak terulang kembali, ya kan? Pokoknya jangan pernah menghakimi lah. Cukup ini jadikan pelajaran buat kita. Cuman aku hilang respect aja. Jujur aku hilang respect. Males wes. Tahu sih, nggak ada kasihan kak buat pelaku KDRT. Iya, aku tahu. Cuman kan kondisinya dua-duanya ini teman aku ya. Dua-duanya ini teman aku. Jadi jadi kok bisa gitu loh? Kok bisa gitu doang? Gimana sih? Kok bisa gitu? Kan kalau temen tuh beda ya. Sejahat-jahatnya temen, kita itu paling yang bisa ngeliat gini, kok bisa ya kayak gitu ya. Padahal uangnya ganteng. Ternyata nomor satu tuh memang harus attitude, bukan masalah gantengnya dia ya. Kita sebagai perempuan, walaupun ketemu sama laki-laki yang gak seberapa ganteng, tapi kita disayang, diperhatiin, diemong, itu senang loh. Karena perempuan itu bukan masalah duitnya, tapi masalah menenangkan. Karena perempuan yang baik itu beda dengan perempuan, mohon maaf, beda perempuan yang jualan ya. Kalau perempuan yang jualan, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Tapi kalau perempuan yang niatnya memang untuk berumah tangga, pastinya kan pingin ditenangin, pingin disayang, nggak pingin digebukin dan dibanting. Kalau aku sih, kalau aku, misalkan aku tuh bilang mindalik ya, aku dibanting,
Aku pasti wis gak nafsu, wis gak terangsang, aku wis gak connect ngono lho. Aku gak connect aku. Pokoknya misalkan aku harus melayani sebagai seorang istri kepada suami, oh gak iso aku. Mau gak iso. Pasti kalau aku sudah buka bajuku, aku ngeliat dia wis berasa kayak dia mau hantam aku, wis gak mungkin, gak iso nafsu aku.